Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Nah, hari ini kita akan melihat di mana Tuhan kembali berpindah fokus dari Ishak, sekarang dia akan fokus kepada Yakub. Bagaimana dia akan memimpin Yakub sehingga Yakub akan pergi ke Padan Aram. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari kata nomor 218, Ku bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melaluinya dengan berani, dengan penuh sukacita, dengan bersandar kepada Tuhan yang akan selalu melindungi dan memelihara kita dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Kejadian pasal 28, mari kita buka bersama-sama, kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Pasal 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu." Nah, apa yang terjadi di sini? Ini adalah lanjutan dari apa yang kita renungkan kemarin di pasalnya yang ke-27. Dan kita melihat di sana bagaimana Yakub harus melarikan diri. Ribka sangat khawatir bahwa Esau akan membunuh Yakub, sehingga dia memberitahukan kepada Yakub bahwa engkau harus pergi ke Padan Aram di rumah saudaraku. Dan Yakub kali ini harus bersiap karena Ishak pun telah setuju. Ribka berkata kepada Ishak, dia tidak mau Yakub mengambil orang Het atau perempuan Het menjadi istrinya, sehingga dia mau supaya Yakub pergi ke rumah saudaranya untuk mencari istri di sana. Dan ini masuk akal bagi Ishak, dan Ishak juga menginginkan hal yang sama. Dia tidak mau Yakub mengambil istri dari keturunan atau bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Ishak berkata kepada Yakub di sini, memesankan kepada dia supaya dia jangan mengambil istri dari bangsa lain kecuali dari rumah keluarga ibunya, yaitu saudaranya Laban, berarti sepupunya. Ayat 3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Nah, kali ini Ishak kembali berdoa dan memberkati Yakub, dan dia berkata, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Di dalam perjalananmu dan sampainya engkau di sana, biarlah Allah yang Maha Kuasa yang memberkati engkau, yang melindungi engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak. Nah, ini adalah sebuah berkat yang kembali sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yaitu mereka harus beranak cucu dan bertambah banyak, dan sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa.
Kemudian di ayat 4, moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham. Nah, di sini Ishak memberikan berkat yang lebih spesifik, yaitu berkat yang daripada Abraham. Sekarang dia menyadari bahwa Yakublah yang menjadi ahli waris dari janji Allah kepada Abraham, kepada dirinya sendiri, dan untuk keturunan mereka. Kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Nah, selain daripada dia memberikan berkat, ini juga mengandung sebuah pesan kepada Yakub. Yakub, tanah ini dijanjikan kepada Abraham, kepada saya, kepada kamu, dan kepada keturunanmu. Oleh karena itu, tanah ini harus menjadi milikmu dan milik keturunanmu. Itu mengandung pesan juga kepada Yakub. Yakub, kamu pergi ke sana, jangan lupa untuk kembali. Karena inilah negeri yang diberikan oleh Tuhan menjadi milikmu dan milik keturunanmu. Bagi Yakub untuk pergi dari tanah perjanjian harus kembali ke tanah perjanjian itu kembali suatu hari nanti. Di ayat kelima, demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Nah, kita tahu di mana itu Padan Aram. Padan Aram, tempat di mana Laban berada, itu berada di sebelah utara dari Mesopotamia. Tempat awal ketika Abraham berhenti di sana, ketika ayahnya Abraham meninggal di sana. Oke, jadi di sanalah Yakub pergi. Jadi dia harus pergi ke utara. Ayat ke-6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Esau baru menyadari bahwa ayahnya tidak menyukai perempuan-perempuan Kanaan yang telah menjadi istrinya. Inilah sesuatu hal yang Esau harusnya sadari dari awal. Karena dia hidup di bawah pimpinan dan ajaran daripada Ishak. Bahkan dia pernah melihat kakeknya Abraham. 15 tahun dia melihat kakeknya Abraham. Dan tentu Abraham pasti ada mengajarkan hal-hal yang berkenan, yang benar, yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Nah, Esau di dalam kebutaannya akan kerohanian, karena dia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak peduli dengan perintah Tuhan, baru menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Dan ini pun dia akan perbaiki bukan karena dia takut akan Tuhan, tetapi dia hanya mau mengambil hati orang tuanya. Karena di sini dikatakan bahwa sekarang dia tahu bahwa ayahnya tidak suka dengan perempuan-perempuan Kanaan itu. Apa yang dia lakukan? Di ayat 9. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Dia bilang, karena orang Kanaan tidak mereka setujui, mungkin dari keturunan Ismail. Karena Ismail adalah anak daripada kakekku Abraham. Ini pun tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kasih Tuhan kepada Esau. Tuhan menginginkan Esau bertobat, bukan hanya sekedar menyenangkan hati kedua orang tuanya dengan cara yang tidak pun diajarkan oleh orang tuanya kepadanya dan tidak pun diberitahukan oleh Tuhan kepada dia untuk lakukan. Kita lanjut ke ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Perjalanan yang sangat melelahkan yang harus dilalui oleh Yakub di dalam penembusan dosanya tentunya. Sebab Tuhan di saat ini tidak melakukan ini semata-mata hanya untuk mendapatkan atau memberikan istri kepada Yakub, tetapi juga untuk mengajarkan dia bahwa Tuhan itu ada dan dia harus datang kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dia bermimpi ada sebuah tangga, malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu dari sorga ke bumi, dari bumi ke sorga. Ini adalah sebuah pemandangan yang luar biasa. Dan di sini di ayat 12 dikatakan, di ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Selain daripada malaikat yang dia lihat, tiba-tiba Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman. Nah, ini adalah wujud Tuhan di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan menggunakan wujud seorang manusia agar bisa terlihat oleh manusia. Jadi ini adalah sebuah penampakan yang sengaja Tuhan lakukan agar Yakub bisa melihat dia. Lalu kata Tuhan, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu.
dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, ini adalah kali pertama di mana Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan memberitahukan kepada dia perjanjiannya. Perjanjiannya kepada Abraham, perjanjiannya kepada Ishak, dan sekarang perjanjiannya kepada Yakub. Dan di sini Tuhan memberitahukan kepada Yakub segala hal yang dia janjikan, yaitu dia dan keturunannya akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Yang kemudian yang harus digarisbawahi di sini adalah semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, oleh kaummu, oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum berarti tanpa terkecuali. Dan mendapat berkat apa? Tidak, bukan berkat jasmani tentunya, melainkan berkat rohani. Makanya dari awal kemarin saya selalu mengatakan bahwa keinginan Tuhan atau rencana Tuhan atau tujuan Tuhan memilih Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya menjadi sebuah bangsa, itu bukan untuk mereka menikmati dunia ini, melainkan untuk mereka menjadi saksi bagi Allah. Yang oleh bangsa ini nanti, semua bangsa di muka bumi mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang Allah yang hidup dan yang benar, dan mereka datang untuk percaya kepada Allah yang hidup dan yang benar. Itulah tujuan utama daripada pembentukan sebuah bangsa yang besar ini. Mengapa Tuhan begitu bermurah hati kepada mereka? Mengapa Tuhan begitu menolong mereka, melindungi mereka, bahkan menguatkan mereka selalu? Itu adalah agar Injil, keselamatan yang akan mereka sampaikan, itu bisa disampaikan ke seluruh dunia, dan seluruh dunia bisa diselamatkan oleh kesaksian mereka. Dan di sini karena Yakub sedang pergi dari tanah perjanjian menuju Padan Aram, di sini Tuhan mengatakan kepada dia, aku akan membawa engkau kembali. Ini adalah sebuah pernyataan Tuhan untuk mengingatkan Yakub. Yakub, engkau memang pergi ke Padan Aram. Engkau juga dipesankan oleh ayahmu, engkau harus kembali. Karena negeri ini diberikan kepada kamu dan keturunanmu. Tetapi kamu harus tahu satu hal, bahwa perginya engkau ke sana, sampainya engkau sana, keselamatnya engkau sampai sana, nanti pun sampai engkau kembali ke negeri ini, itu bukan karena engkau, tetapi karena aku, Tuhan, yang disebutkan oleh ayahmu Ishak, Allah yang maha kuasa, yang menolong kamu, yang memimpin kamu, yang memelihara hidupmu, yang membawa engkau pergi ke sana dan kembali ke sini. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dia menyebut nama Yahweh. Dia sudah diajarkan oleh kakeknya, dia sudah diajarkan oleh ayahnya sendiri, bahwa nama Tuhan adalah nama Yahweh. Mereka menyebutnya sebagai Yahweh, sebagai nama yang khusus, di mana mereka tahu bahwa ini adalah Allah yang berbeda dengan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Allah yang setia, Allah yang maha kuasa. Dan di sini dia menyadari bahwa ini adalah Tuhan Abraham dan Allahnya Ishak. Sehingga dia tahu bahwa ada di tempat ini. Artinya yang dia lihat tadi itu sungguh-sungguh Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, hal-hal rohani, hal-hal yang seperti ini bagi Yakub masih sangat baru. Sebab ini untuk pertama kalinya Tuhan menunjukkan diri kepadanya, sehingga dia menjadi sangat takut. Dan dia berkata bahwa tempat ini adalah pintu surga. Kenapa dia mengatakan ini adalah pintu surga? Karena disitulah dia melihat Tuhan. Dan di sini di ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dia melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ayat 19, ia menamai tempat itu Betel. Betel artinya rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz. Oleh karena itu mereka sampai sekarang pun menyebut tempat itu sebagai Betel. Itu sudah ada di sebelah utara dari Beersheba. Ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku.
Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub di sini, yang dia katakan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa saat ini dia masih belum sesungguhnya betul-betul percaya kepada Tuhan. Sebab di sini dia berkata bahwa aku akan percaya kepada Tuhan dan menjadikan dia Allahku kalau dia menolong aku. Kalau dia membuktikan dirinya itu benar-benar ada. Doa seorang anak yang percaya kepada Tuhan atau doa seorang anak Tuhan tidak boleh seperti ini. Sebab kalau dia sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan mengatakan, Tuhan pasti akan menolong aku. Atau dia meminta, Tuhan tolong aku di dalam perjalananku dan membawa aku kembali ke sini. Tetapi di sini dia memberikan syarat. Dan jelas sekali kalau kita melihat di ayat 21 bagian terakhir tadi dikatakan maka Tuhan, yaitu Yahweh, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, barulah menjadi Allahnya dia kalau Tuhan ini atau Yahweh ini menolong dia. Menolong dia dari apa? Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Dalam perjalananku sampai ke padang Aram nanti dari padang Aram sampai kembalinya aku lagi ke rumah ayahku. Kalau Allah ini yang disebut sebagai Yahweh, yang disebut sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, menolong aku, barulah dia menjadi Allah. Inilah doa dari seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Okay? Dia masih memberikan syarat. Syarat dari kepercayaannya. Aku baru mau percaya kepada Tuhan kalau Allahku melakukan ini. Dan Tuhan nantinya akan mendidik dia. Sehingga dia menyadari dengan sendirinya. Bahkan sebelum Tuhan membawa dia sampai ke rumah ayahnya, dia akan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan benar ada. Dan dia harus percaya dan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Doanya akan sangat berbeda. Bukan doa seperti ini. Dan dia katakan apa? Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ini adalah doa daripada Yakub dan keinginan hatinya juga. Karena kalau Tuhan menolong dia, maka dia akan memberikan 1/10 kepada Tuhan. Nah, ini adalah cara di mana orang-orang pada masa itu, termasuk para nenek moyang dari bangsa Israel dan nantinya kepada bangsa Israel, Tuhan juga memerintahkan kepada mereka untuk memberikan 1/10 dari apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ketika Tuhan menolong, maka wajib untuk memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan prinsip yang sama yang kemudian nanti dibawa sampai ke perjanjian baru dan dibawa sampai ke gereja saat ini. Yaitu di mana kita yang diberkati oleh Tuhan memberikan 1/10 dari berkat Tuhan itu kepada Tuhan. Sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan juga adalah miliknya Tuhan. Yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi inilah cara orang-orang di masa perjanjian lama, perjanjian baru, untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Salah satunya dengan 1/10. Nah, dari apa yang kita baca di pasal 28 ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari sangat sederhana. Yaitu ada Tuhan yang Maha Kuasa, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya bangsa Israel, yang bukan lain dan jelas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhannya kita. Orang-orang Kristen yang berkuasa di dalam segala sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, bagaimanapun keadaan kita, dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Dan dia bukan Allah yang Maha Kuasa hanya untuk orang Kristen, tetapi juga Allah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Terhadap semua orang bahkan yang bukan Kristen, yang belum percaya kepada Tuhan sekalipun. Dan Allah yang Maha Kuasa ini yang mengontrol segala sesuatunya, yang memelihara kita, yang menolong kita, yang melindungi kita, yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi fakta pengetahuan akan Allah yang Maha Kuasa inilah yang menjadi renungan kita yang paling besar. Yaitu apapun yang sedang kita alami saat ini,
kita tidak boleh tidak percaya kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dengan komplain, mempertanyakan kehendaknya, mempertanyakan rencananya, dan tidak mau percaya kepadanya, tidak akan menyakiti dia, melainkan hanya akan menyakiti dia. Bahayanya bukan di dia, bahayanya di kita. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Kamu mau berbuat apapun untuk menghina Dia, untuk mengatakan bahwa Dia tidak ada, untuk mengatakan bahwa Dia tidak berkuasa, untuk mengatakan bahwa Dia tidak menolong, untuk mengatakan apapun yang bisa kamu katakan kepada Dia, itu tidak akan merubah fakta bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi daripada melakukan itu dan mendapatkan penghukuman daripadanya, lebih baik kita datang kepadanya dengan kerendahan hati dan memohon supaya Dia menolong kita. Jadi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan, marilah kita datang merendahkan diri kepadanya untuk memohon pertolongannya di masa-masa yang sangat-sangat sulit ini. Jangan komplain, jangan takut, dan jangan khawatir. Lakukan bagian kita sesuai dengan firman-Nya, dan percayalah Dia akan menolong kita. Baik hidup atau mati, Dia akan menolong kita. Hidup berarti Dia menolong kita keluar dari pandemik ini. Mati berarti Dia menolong kita juga keluar dari pandemik ini dengan cara yang lebih baik, yaitu hidup bersama dengan Dia di sorga, meninggalkan segala kesusahan yang ada di dalam muka bumi. Jadi apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan melindungi kita, menolong kita, sampai kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.